pagi. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran PKN dan tentunya masih bersama dengan saya, yaitu Bapak Rudi Susanto Sipahutan SPD, Guru PKN di SMP Negeri 1, Kota Sibolga. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini masih tentang bab 2, norma dan keadilan, namun kita akan bahas pada poin B, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di poin A, kita telah membahas pengertian norma dan macam-macam norma. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan di masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai keperbedaan individu. Agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban, maka dibuatlah norma atau peraturan. Fungsi aturan dalam masyarakat yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, norma menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, norma atau peraturan mengendalikan pengendalian sosial, atau aturan itu berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial. Keberadaan norma sangat melekat dengan kehidupan bermasyarakat. Artinya, norma tersebut tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga kehidupan yang harmonis. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat diatur oleh norma hukum. Norma hukum ini berbeda dengan ketiga norma lainnya. Bedanya yaitu norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas, memaksa dan mengikat seluruh anggota masyarakat dan pejabat negara. Sedangkan persamaannya dengan norma lain yaitu ketiga norma ini beserta norma hukum sama-sama menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala sesuatu harus tunduk pada hukum, baik warga maupun pemerintahnya. Menurut seorang ahli, Evi Dike, unsur-unsur negara hukum terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, supremacy of law. Artinya, setiap warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before the law. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Yang ketiga, human right. Artinya, hukum mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia. Secara garis besar, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat. Yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata adil memiliki arti tidak berat sebelah, atau sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Keadilan menekankan bahwa setiap orang manusia harus diperlakukan tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan hak-haknya. Ada beberapa nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan di masyarakat, yaitu yang pertama,
keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti, pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, keadilan kesejahteraan, keadilan bantuan, dan keadilan kesempatan hidup bersama yang didasarkan hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal. Artinya, hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak-pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Pemberian hukuman dapat dibedakan dari segi beratnya atau ringannya pelanggaran, seperti teguran atau peringatan, denda, penjara, maupun hukuman mati. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberian hukuman bagi orang yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Main hakim sendiri juga termasuk bagian pelanggaran hukum. Pelanggar hukum harus diproses di persidangan untuk menentukan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikutinya. Dan jika ada pertanyaan terkait materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya di grup WhatsApp. Saya akhiri. Semangat pagi, Horas.